Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat maupun rekan tani sekalian, sebagaimana hukum energi oleh Newton yang menyatakan bahwa energi tidak bisa dimusnahkan, namun keberadaan energi tersebut bisa dirubah menjadi energi yang lain yang pada akhirnya akan merubah sifat dan bentuk energi tersebut. Hal ini sama dengan keberadaan unsur-unsur hara baik makro maupun mikro yang ada di alam semesta. Sejatinya unsur hara makro baik nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, sulfur, dan kalsium merupakan unsur-unsur yang keberadaan massa dan volumenya akan berlaku sama, mengingat unsur-unsur tersebut secara penamaan dan sifatnya juga tidak akan berubah kecuali apabila unsur-unsur tersebut direkayasa melalui proses atomisasi atau nukleisasi dengan pembelahan inti atom dan sebagainya, yang pada akhirnya akan membentuk unsur-unsur baru. Jadi, secara umum disitulah keadilan Tuhan, bahwa semua unsur makro secara volume dan massanya apabila dihitung dari berdirinya alam semesta hingga sekarang, jumlahnya tetap sama. Hanya saja kita sebagai manusia yang tidak paham terhadap siklus keberadaan dan ketersediaan unsur-unsur tersebut, sehingga kita sebagai manusia sering bertindak seperti Tuhan dengan cara memutus rantai siklus atau merubah sifat dan bentuk unsur-unsur tersebut, atau bahkan memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain, yang membuat terkesan bahwa unsur-unsur tersebut sudah hilang dari lahan budidaya kita. Namun pada dasarnya nitrogen merupakan salah satu gas yang ketersediaannya cukup luar biasa, baik di lahan ataupun di udara, dan mayoritas ruang hampa di atmosfer secara persentase lebih banyak kandungan nitrogen dibandingkan unsur gas yang lain. Fosfat sejatinya merupakan mineral yang keberadaannya di alam memang sudah cukup berlimpah. Kalium juga demikian, karena sejatinya seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan serta mikroorganisme yang lain, akan selalu tersusun oleh unsur-unsur tersebut, sehingga apabila terjadi kekehatan atau kekurangan unsur-unsur makro, baik itu di lingkungan kita maupun lahan budidaya kita, tak lain dan tak bukan karena faktor dari manusia itu sendiri, yang dengan segala aktivitas dan kegiatannya bisa merubah struktur, sifat, dan bentuk dari unsur-unsur tersebut. Pada dasarnya, yang membuat ketersediaan unsur-unsur makro bisa diserap oleh tanaman dikarenakan unsur-unsur tersebut berkolaborasi atau bersenyawa dengan unsur lain yang memang bisa memberikan efek ketersediaan untuk bisa diserap oleh tanaman. Namun apabila unsur-unsur tersebut berpindah posisi secara penyawaannya, sudah dipastikan menjadi tidak lazim dan tidak layak sebagai unsur hara yang bisa diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa unsur-unsur makro tersebut hilang
terutama sekali di lahan budidaya, itu benar adanya, tapi bukan berarti hilang total, tidak terdapat di alam semesta, melainkan hanya berubah fungsi, berubah manfaat, dan berubah susunan persenyawaannya akibat proses-proses dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun proses-proses alamiah yang terjadi di lingkungan kita. Sebagai contoh, kita kehabisan roti, namun bahan untuk membuat roti tersebut sudah berubah membusuk menjadi sampah, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan roti tersebut sebagai makanan. Atau bahkan kue yang kita anggap punah secara kandungannya, hanya saja kue tersebut setelah kita konsumsi juga akan melakukan siklus sehingga berubah sifat dan bentuknya. Namun secara kandungan yang ada di kue tersebut masih ada, terserap oleh tubuh kita, dan sebagian terbuang dalam bentuk kotoran yang dimanfaatkan oleh tumbuhan ataupun makhluk yang lain. Sehingga secara teoritis sekalipun bahwa massa dan volume dari semua unsur yang ada di alam semesta itu berlaku konstan atau tetap. Jadi tinggal bagaimana kebijaksanaan kita agar segala siklus dari unsur-unsur hara makro di alam semesta ini bisa berlaku stabil, sehingga keberadaan dan ketersediaannya di lahan budidaya kita senantiasa selalu ada. Adalah nonsen apabila nitrogen itu bisa hilang dari lahan budidaya kita, mengingat setiap lahan budidaya bila masih tetap papar oleh hujan, insya Allah nitrogen akan masuk. Dan apabila masih ada pelapukan bahan organik yang notabene-nya tersusun oleh unsur-unsur atau senyawa biokimia yang terdiri dari unsur-unsur makro tersebut, ya maka keberadaannya akan selalu ada. Hanya saja bila siklus tersebut tidak terjadi di lahan budidaya kita, ya maka dipastikan unsur-unsur tersebut sudah berubah bentuk, karena sifat unsur itu sangat dipengaruhi oleh pasangan atau ikatan kimiawinya. Atau bisa saja karena unsur-unsur tersebut sudah dialihfungsikan atau bahkan dipindahkan dari tempat ataupun lingkungan serta lahan budidaya kita melalui segala aktivitas alamiah ataupun aktivitas rekayasa manusia. Jadi demikian, semoga ini bisa jadi renungan bagi kita semua bahwa Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya secara tepat, konstan, dan seimbang. Namun segala perubahan yang terjadi lebih cenderung karena faktor manusia itu sendiri serta segala aktivitas alamiah yang ada. So, tetap istiqomah, ikro dengan apa yang ada, perbaiki segala kegiatan yang bisa memutus mata rantai siklus dari unsur-unsur tersebut. Bila perlu, kita ambil alih kembali mata rantai yang sudah putus untuk kita tambahkan agar siklus tersebut bisa berjalan dengan baik, terutama di lingkungan dan lahan budidaya kita. Apabila kita masih punya keinginan ataupun bahkan menggantungkan hidup dari lahan budidaya dan tanaman yang kita berdayakan. Demikian renungan kali ini, semoga bermanfaat adanya, dan jangan lupa tetap semangat agar kita bisa memberikan hal-hal yang lebih baik untuk diri kita sendiri, keluarga, dan orang lain, serta untuk sumber daya yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.